Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mata kuliah proses bisnis TI yang berjudul Analisis Strategi SWOT Usaha Bisnis pada Laundry Kiloan. Studi kasus Sari Rose Laundry Depok. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama kelompok dari kelompok 3. Saya sendiri MJ Ramadan. Terus nanti ada Noviansius Deviaudina dan Rismawati Putri. Latar belakang, sering kita ketahui di dalam suatu berwirausahaan pastilah ada yang membutuhkan suatu rancangan yang dapat membantu kita dalam melakukan berwirausaha dengan cara-cara dan strategi bagi kita dalam berwirausaha. Salah satunya yaitu dengan analisis menggunakan SWOT. Dan yang kita ketahui pula perkembangan zaman semakin maju dan teknologi semakin canggih serta banyaknya kesibukan akan permintaan yang bersifat praktis dan efisien akan waktu dan biaya. Sehingga menjadikan usaha jasa laundry ini menjadi solusi bagi mereka yang memiliki kesibukan aktivitas di luar rumah tetapi tak terbebani dengan pekerjaan rumah seperti mencuci cukup mudah dengan biaya murah. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan kita bahas dalam makalah ini adalah apa yang dimaksud dengan SWOT. Lalu apa tujuan dari adanya SWOT? Terus bagaimana perhitungan dan pembuatan IFAS dan EFAS, kemudian juga bagaimana cara menerapkan SWOT tersebut ke dalam usaha Sari Rose Laundry ini, serta bagaimana penentuan kuadran dan memperhitungkan nilai bobot dan rating perusahaan tersebut. Maksud dan tujuan. Maksud, dengan adanya makalah ini, maka akan mempermudah dalam menganalisa SWOT pada sebuah usaha-usaha. Tujuannya mengetahui bagaimana cara menerapkan SWOT dan memperhitungkan IFAS, Internal Factor Analisis Strategi, dan EFAS, External Factor Analisis Strategi, pada usaha laundry Sari Rose Laundry. Metode penelitian mengumpulkan data yang digunakan dan diterapkan dalam penulisan makalah ini, yaitu A. Studi pusaka, yakni mengumpulkan data dan informasi melalui beberapa informasi melalui media online dan melalui berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian ini. Profil usaha berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa Sari Rose Laundry merupakan salah satu usaha jasa di bidang laundry yang ada di Depok yang memiliki satu cabang. Di daerah Bogor, Sari Rose Laundry memberikan solusi terbaik sebagaimana motonya, yaitu Best Laundry Solution. Bergerak di bidang jasa pelayanan laundry yang mengedepankan kepuasan customer dan memberikan servis terbaik sehingga terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanannya. Selain itu, Sari Rose Laundry ini mempunyai 4 kategori servis, yaitu Best Quality, Free Delivery, On Man in Process, dan Special Discount for Member. Pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk memutuskan strategi perusahaan. Rangkuti 2013. Di dalam analisa SWOT ini ada 4 faktor utama yang akan dilakukan pengamatan, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats. Dari keempat elemen tersebut, suatu perusahaan dapat dibagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Di mana internal meliputi strength dan weakness, sedangkan eksternal meliputi opportunities dan threat. Adapun pengertian dari 4 faktor tersebut ialah strength, kekuatan, merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi proyek atau konsep bisnis yang ada kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. Kedua ada weakness, kelemahan, merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. Ketiga ada opportunities, peluang, merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri, misalnya kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan sekitar. Terakhir ada threat, merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi, proyek atau konsep
bisnis itu sendiri. Pengertian IFAS, EFAS, SFAS, dan Grand Strategi. Yang pertama ada IFAS, Internal Faktor Analisis Strategi. Analisa faktor lingkungan internal merupakan analisa yang dilakukan terhadap dua bagian SWOT, yaitu strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan. Hal ini akan memberikan informasi sampai sejauh mana kekuatan internal dari perusahaan dan kelemahan apa saja yang dimiliki sehingga dapat dilakukan perbaikan. Kedua ada EFAS, External Factor Analysis Strategi. Analisa faktor lingkungan eksternal ini digunakan untuk melakukan analisa terhadap ancaman dan peluang terhadap bisnis yang dimiliki. Ketiga ada SFAS, Strategic Factor Analysis Strategi. Digunakan untuk meringkas faktor strategis organisasi dengan menggabungkan faktor eksternal atau EFAS dengan faktor internal atau IFAS. Yang keempat ada Grand Strategi. Grand Strategi merupakan tahapan pencocokan atau matching stage pada proses formulasi strategi. Hasil analisa SWOT dan pembahasan. Hasil analisa SWOT IFAS, Internal Factor Analisis Strategi. Pertama ada strength atau kekuatan yang meliputi lokasi strategis, pelayanan terhadap konsumen baik, menyediakan pelayanan antar jemput, terdapat promo setiap bulan, cepat tanggap dalam penanganan komplain, tersedia berbagai pilihan layanan waktu, mempunyai layanan garansi. Dan kedua ada weakness atau kelemahan yang meliputi kerap terjadi kekeliruan dalam membungkus pakaian, sering mengalami kendala pada saat musim hujan, cabang usahanya satu, pelayanan antar jemput memakan waktu lama, kurangnya penelitian karyawan dalam bekerja, kurangnya ketenaga kerjaan, belum menggunakan teknologi yang canggih. Hasil analisa SWOT EFAS, External Factor Analysis Strategi. Yang pertama ada opportunities atau peluang yang meliputi berubahnya gaya hidup masyarakat, perubahan cuaca, saat musim ART mudik lebaran, jauh dari usaha laundry yang lain di sekitar, rumah semakin padat, lahan untuk menjemur berkurang, bisa menambah karyawan, semakin bertambahnya jumlah warga di sekitar. Yang kedua ada threat atau ancaman. Harga bahan baku yang selalu naik, sulitnya mendapatkan karyawan, harga sewa tempat yang selalu naik, munculnya pesaing asing, kualitas yang harus selalu terjaga, adanya teknologi yang lebih canggih, harga pesaing lebih murah pada saat promosi. Perhitungan IFAS, Internal Factor Analysis Strategi. Berikut ada tabel perhitungan IFAS, faktor strategik internal dengan strength atau kekuatan. Pertama, lokasi strategis, mempunyai bobot 0,20 dengan rating 4, dan jumlah bobot dikali rating ada 0,80. Kedua, pelayanan terhadap konsumen baik, dengan bobot 0,15 dan rating 4, dan bobot dikali rating jumlah ada 0,60. Ketiga, menyediakan pelayanan antar jemput dengan bobot 0,15 dan rating 3 dengan jumlah bobot dan rating 0,45. Dengan total kekuatan bobot ada 1,00 dan total kekuatan bobot dikali rating ada 3,63. Berikut tabel perhitungan IFAS dengan weakness atau kelemahan, yaitu faktor strategik internalnya. Pertama, ada kerap terjadi kekeliruan dalam membungkus pakaian dengan bobot 0,15 dan rating 1 dan jumlah bobot dikali rating ada 0,15. Yang kedua, sering mengalami kendala pada saat musim hujan dengan bobot 0,3 dan rating 4, jumlah bobot dikali rating ada 1,2. Ketiga, cabang usaha hanya satu dengan bobot 0,14 dengan rating 3 dengan bobot dan rating 0,42. Dengan total kelemahan untuk bobot ada 1,00 dan total kelemahan untuk bobot dan rating ada 2,46. Perhitungan EFAS, External Factor Analysis Strategi. Berikut ada tabel perhitungan EFAS dengan opportunities atau peluang, yaitu meliputi faktor strategik eksternal. Yang pertama, berubahnya gaya hidup masyarakat dengan bobot 0,15 dan rating 3 dan jumlah bobot dikali rating ada 0,45. Yang kedua, perubahan cuaca dengan bobot 0,3 dan rating 5 dan jumlah bobot dikali rating ada 1,5. Ketiga, saat musim ART mudik lebaran dengan bobot 0,07 dan rating 2 dan jumlah bobot dikali rating ada 0,14. Dengan total peluang bobot 1,00 dan total peluang bobot dikali rating ada 3,60. Berikut ada tabel perhitungan EFAS yang threat atau ancaman,
yaitu ada faktor strategik eksternal yang meliputi pertama, harga bahan baku yang selalu naik dengan bobot 0,15 dan rating 3 dan jumlah bobot dikali rating ada 0,45. Yang kedua, sulitnya mendapatkan karyawan dengan bobot 0,05 dengan rating 2 dan jumlah bobot dikali rating ada 0,1. Ketiga, harga sewa tempat yang selalu naik dengan bobot 0,15 dan rating 4 dan jumlah bobot dikali rating ada 60. Dengan total ancaman bobot 1,00 dan total ancaman bobot dikali rating ada 2,60. Berikut ada perhitungan SFAS atau strategi faktor analisis summary. Di sini ada tabel perhitungan SFAS dengan faktor strategis. Yang pertama, lokasi strategi atau S memiliki bobot 0,20 dengan rating 4 dan mempunyai skor 0,80. Kedua, sering mengalami kendala pada saat musim hujan dengan bobot 0,3, rating 4 dan skor 1,2. Yang ketiga, perubahan cuaca atau O, bobot 0,3 dengan rating 5 dan skor 1,5. Yang keempat, harga pesaing lebih murah pada saat promosi atau T dengan bobot 0,1, rating 2 dan skor 0,2. Total SFAS untuk bobot ada 1,00 dan total SFAS untuk skor ada 3,70. Perhitungan grand strategi, strategi umum dan penjelasan arah strategi. 1. Total skor kekuatan 3,63, total skor kelemahan 2,46, total skor peluang 3,60, dan total skor ancaman 2,60. Hasil dari perhitungan IFAS dan EFAS di atas menghasilkan dan menentukan posisi perusahaan sebagai matriks SWOT berikut. A. Koordinat analisis internal yaitu didapat dari total skor kekuatan dikurangi dengan total skor kelemahan menghasilkan hasil koordinat dari hasil analisis internal. Berikut adalah penjelasan perhitungannya. Rumusnya, koordinat analisis internal yaitu total skor kekuatan dikurangi dengan total skor kelemahan. Jadi hasilnya 3,63 dikurangi 2,46 lalu dibagi 2. Total koordinat analisis internalnya jadi 0,585. B. Koordinat analisis eksternal yaitu didapat dari total skor peluang dikurangi dengan total skor ancaman menghasilkan hasil koordinat dari hasil analisis eksternal. Berikut adalah penjelasan perhitungannya. Rumusnya, total skor peluang dikurangi dengan total skor ancaman yaitu 3,60 dikurangi 2,60 lalu dibagi 2. Total koordinat analisis eksternalnya yaitu 0,5. Untuk menentukan titik koordinat yaitu hasil dari koordinat analisis internal dijadikan sebagai sumbu X, sedangkan koordinat analisis eksternal dijadikan sumbu Y. Kemudian dari hasil kedua koordinat analisis internal dan eksternal didapati koordinat letak yaitu dengan 0,585 dan 0,5. Dan di sini ada gambar titik koordinat perusahaan. Lalu hasil dari perhitungan masing-masing kuadran digambarkan pada tabel berikut. Bisa dilihat di sini ada tabel kuadrannya. Kuadran 1 posisi matriksnya 3,63 dan 3,60. Luas matriksnya 13,1. Ranking 1 prioritas strateginya pertumbuhan dan seterusnya sampai kuadran 4. Jadi, jika dilihat dari perhitungan di atas, maka posisi perusahaan terletak pada kuadran 1, yaitu persaingan kuat dan menggunakan strategi umum sebagai berikut. 1. Pengembangan pasar, yaitu membuka cabang baru dan menambah kapasitas peralatan. 2. Penetrasi pasar, yaitu memperkuat promosi yang efektif dan variatif. 3. Pengembangan jasa, yaitu menambah tenaga kerja dan meningkatkan promosi. 4. Integrasi ke depan, yaitu meningkatkan kualitas kerja seperti teliti dalam bekerja. Lalu kelima ada diversifikasi konsentrik, yaitu menciptakan sinergi dengan servis yang sudah ada. Kesimpulan, berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa Sari Rose Laundry merupakan salah satu usaha jasa di bidang laundry yang ada di Depok yang memiliki satu cabang di daerah Bogor. Laundry ini memberikan solusi terbaik sebagaimana motonya yaitu Best Laundry Solution, bergerak di bidang jasa pelayanan laundry yang mengedepankan kepuasan customer-nya dan memberikan servis terbaik, sehingga terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanannya. Selain itu,
Laundry ini juga mempunyai 4 kategori service, yaitu best quality, free delivery, on man in process, dan special discount per member. Laundry ini juga memiliki kekuatan, salah satunya adalah terdapat promo di setiap bulannya. Perusahaan ini mendapatkan skor 3,63 untuk total skor kekuatan, lalu 2,46 untuk total skor kelemahan, 3,60 untuk total skor peluang, dan 2,60 untuk total skor ancaman. Lalu memiliki koordinat analisis internal yaitu 0,585 dan koordinat analisis eksternal yaitu 0,5 sehingga menghasilkan posisi perusahaan terletak pada kuadran 1. Persaingan kuat. Selain itu, Laundry ini juga memiliki strength, lokasi yang strategis. Terus weakness-nya sering mengalami kendala pada saat musim hujan, opportunities perubahan cuaca, dan threat harga pesaing lebih murah pada saat promosi. Saran, dalam menjalankan bisnis rumahan ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh pemilik laundry kiloan. Di antaranya yaitu tetap menjaga kualitas, sumber daya manusia atau karyawan diberi pelatihan khusus dalam menangani pakaian. C. Pemilihan deterjen harus hati-hati karena dapat membawa pengaruh ke pakaian, misalnya bau apek atau gatal-gatal pada pakaian. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.